Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome back to my channel, Aimar Hayanti. Nah, buat seluruh pelajar di Indonesia Raya, khususnya nih pelajar kelas 10, khususnya lagi di SMA Negeri 4 Pontianak, hari ini kita kembali bertemu dan kita akan mencoba memahami sebuah teks yang berjudul teks biografi. Seperti apa teks biografi itu dan bagaimana sih detailnya? So, check this out. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai teks biografi. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas dari pengertian, struktur, kemudian unsur atau kaidah kebahasaannya, ciri-ciri, dan nanti bahkan contoh teks biografi pun akan saya tampilkan nih di pertemuan kita kali ini. Baik teman-teman, untuk memanfaatkan waktu yang ada tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari yang pertama, pengertian teks biografi. Nah, seperti yang terlihat di layar teman-teman, bahwa teks biografi itu adalah sebuah teks atau sebuah tulisan yang di dalamnya itu mengulas mengenai kehidupan seseorang. Biasanya seseorang ini identik dengan tokoh nih teman-teman, bukan seseorang yang seperti saya gitu ya. Tidak memiliki sesuatu yang kemudian bisa kita share ke orang lain, tidak memiliki kelebihan atau memiliki daya tarik lah gitu ya, sehingga bisa dibagikan ke teman-teman gitu ya. Nah, mengenai kehidupan ini bisa berupa cerita hidupnya si orang tersebut selama ia masih hidup. Jadi yang kita ceritakan selama kehidupannya dia saja ya, bukan kemudian pasca meninggalnya. Jadi kehidupan setelah meninggalnya itu sudah tidak perlu dibahas kembali gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks biografi. Seperti apa sih ciri-ciri teks biografi? Ada 3 nih teman-teman. Ada 3 ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan. Artinya disampaikan dalam bentuk narasi gitu ya. Nah, dengan kata lain, pada teks biografi itu isinya adalah informasi yang berupa fakta nih teman-teman. Tentang siapa? Tentang si tokoh itu. Jadi bukan peristiwa-peristiwa rekaan atau peristiwa-peristiwa yang kemudian hanya halusinasi belaka atau bentuknya fiktif gitu ya tentang si tokoh tersebut. Selanjutnya, yang kedua, teks biografi itu juga punya ciri membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup seseorang tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga harus dijadikan sebagai suri tauladan. Nah, hal-hal positif gitu ya yang ada pada diri si tokoh itu yang kemudian di-share kepada kita semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi dan menjadikan role model atau contoh bagi kita, apalagi misalnya kita yang sedang punya masalah yang sama seperti yang dikisahkan di dalam teks biografi mengenai tokoh tersebut gitu. Jadi kita dapat pencerahan lah ya. Selanjutnya, ciri yang ketiga, teks biografi ini mempunyai struktur yang jelas. Jadi sama seperti teks-teks sebelumnya yang pernah kita bahas, bahwa teks biografi itu pastinya juga memiliki struktur. Kemudian apa saja strukturnya? Strukturnya ada 3 nih teman-teman. Ada orientasi, ada masalah, dan yang terakhir ada reorientasi. Nah, selanjutnya lebih jelasnya kita akan bahas nih struktur teks biografi itu terdiri atas apa saja. Nah, ada 3 tadi sudah saya sebutin. Ada orientasi, ada kejadian atau peristiwa dan masalah, dan yang terakhir ada reorientasi. Kemudian penjelasannya seperti apa? Reorientasi itu sendiri adalah bagian yang kemudian di dalamnya menjelaskan dan menerangkan nih teman-teman, berupa pengenalan dari sisi tokoh ini gitu. Jadi sama dengan pengantar lah ya tentang siapa sih tokoh yang akan kita kisahkan ini gitu ya. Belum masuk ke hal-hal detail tentang si tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, kejadian atau peristiwa dan masalah. Nah, pada bagian ini nih teman-teman akan menemukan bagian yang merupakan berisi gitu ya tentang suatu kejadian atau peristiwa yang pernah nih dialami oleh si tokoh tersebut ya, atau si seseorang ini gitu ya.
Kemudian di dalamnya juga bisa berupa kejadian tersebut bisa berupa masalah-masalah yang pernah ia hadapi. Kemudian yang paling penting adalah di dalamnya memuat juga impian dalam hidupnya si tokoh. Kemudian persoalan yang kemudian menarik, mengagumkan, kemudian mengesankan juga mungkin gitu ya. Bahkan menyedihkan yang pernah dialami oleh si tokoh tersebut gitu. Dan di dalamnya juga pastinya memuat kalau bentuk ada masalah-masalah yang dihadapi pasti ada solusi. Solusi apa sih? Tindakan-tindakan bijak apa sih yang kemudian dilakukan oleh si tokoh itu sehingga bisa diselesaikan masalah tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Apa tuh reorientasi? Nah, reorientasi ini sendiri adalah bagian penutup ya teman-teman ya di dalam teks biografi ini. Kemudian di dalamnya berisi apa sih? Ya pastinya berisi pandangan penulis kepada pada tokoh ya, kepada tokoh yang diceritakan gitu. Kemudian pada bagian reorientasi ini juga sifatnya opsional. Ini yang mesti kita garis bawahi. Artinya pada bagian ini boleh ada, boleh enggak gitu untuk ditampilkan di teks biografi tersebut. Baik teman-teman, kita beralih lagi nih selanjutnya. Kemana? Nah, kita akan masuk ke kaidah kebahasaan teks biografi. Setelah tadi kita bicara tentang pengertian, ciri-ciri, kemudian struktur, ya. Selanjutnya kita masuk ke unsur kebahasaan teks biografi. Apa saja sih? Ada beberapa yang merupakan ciri kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama ada yang namanya kata hubung. Nah, konjungsi. Kita udah sering banget nih ngebahas ini gitu. Nah, kata hubung itu apa sih? Kata hubung itu di sini fungsinya pastinya sebagai penghubung dong ya antara satu kata dengan kata lainnya gitu. Namanya juga kata penghubung. Ya kan? Kalau dalam kehidupan percintaan penghubung ini penting banget gitu ya. Mak comblang, intermezzo teman-teman. Nah, dalam suatu kata atau kalimat dan juga kata hubung ini menghubungkan tidak hanya kata antar kata, bisa satu kata atau kalimat gitu ya, atau antar kalimat dengan kalimat lainnya gitu. Jadi contohnya di sini, maka dari itu, kemudian ada namun, walaupun seperti itu, tidak hanya itu dan lain-lain. Intinya ada kata hubung. Kemudian yang kedua ada rujukan kata. Apa sih rujukan kata itu? Rujukan kata ialah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Jadi kata rujukan nama lainnya gitu, kata rujukan. Kemudian kata rujukan sendiri ada yang mengarah pada kejadian dan ada yang mengarah pada waktu dan tempat. Nah, di dalam teks biografi sendiri ada kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian atau kejadian, waktu dan tempat yang telah atau sedang dialami oleh seorang tokoh di dalam cerita tersebut gitu. Selanjutnya ada kata kerja. Nah, kata kerja atau verba nih, kita udah pernah belajar ini juga sebelumnya. Di setiap teks juga selalu ada deh kayaknya kata kerja ya kan. Nah, kata kerja itu sendiri adalah sebuah kelompok kata yang mengulas suatu persoalan dikerjakan oleh seorang tokoh gitu. Jadi aktivitas si tokoh tersebut itu dimanifestasikan dalam bentuk kata kerja. Nah, kata kerja ini sendiri dibagi atas dua bagian untuk teks biografi ini, yaitu berlandaskan bentuk dan berlandaskan jenis. Nah, keterangannya bisa teman-teman baca nih. Yang berlandaskan bentuk seperti apa, kemudian kata kerja berimbuhannya seperti apa. Bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Yuk kita lanjut yang berikutnya. Selanjutnya setelah kita bicara tentang kaidah kebahasaan, kita akan masuk ke jenis teks biografi. Nah, jenis biografi sendiri terbagi atas beberapa teman-teman. Yang pertama ada biografi berlandaskan dari penulisnya gitu. Nah, apa sih ini gitu ya? Nah, biografi berlandaskan penulisnya ini dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada autobiografi, ada biografi. Saya ulangi, ada autobiografi dan ada biografi. Apa sih itu? Nah, autobiografi ini adalah biografi yang dikutip sendiri oleh tokoh-tokoh atau orang-orang yang bersangkutan dengan si autobiografi. Kemudian biografinya sendiri adalah biografi penulis yang dikutip, biografi yang dikutip oleh penulis dari siapa? Dari tokoh-tokohnya, dan itu sudah mendapatkan izin dari si penulisnya. Jadi
biografi berlandaskan dari penulisnya itu dibagi atas dua, ada autobiografi, ada si biografi. Kalau autobiografi berarti si tokohnya menuliskan sendiri gitu loh dirinya. Nah, kemudian kalau biografi adalah buku biografi atau catatan biografi yang penulisnya tuh bukan tokohnya sendiri, bukan tokoh yang diceritakan di situ, tapi si penulisnya sudah dapat izin nih dari si penulisnya. Kemudian yang kedua ada biografi berlandaskan dari isinya. Nah, berlandaskan dari isinya terbagi atas dua lagi. Ada biografi tentang perjalanan hidup, ya, di mana mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang, atau juga bisa disebut dengan tokoh yang ditulis secara lengkap dan jelas atau juga ditulis secara ringkas. Kemudian ada juga biografi tentang perjalanan karir. Kalau tadi perjalanan hidup, overall dari kehidupannya itu dibahas, sedangkan untuk perjalanan karir hanya mengisahkan tentang perjalanan karir si tokoh ini aja gitu. Misalnya kita mau membuat biografi tentang presiden gitu ya, entah siapalah presidennya, boleh bebas pilih aja, dan itu semuanya juga tokoh ya kan. Nah, kalau kita membuat biografinya hanya bercerita tentang selama dia jadi presiden, tentang perjalanan karirnya, maka itu disebut dengan biografi yang berdasarkan isinya disebut dengan biografi perjalanan karir. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami dong. Selanjutnya, yang ketiga, biografi berdasarkan persoalan yang diulas. Nah, biografi ini sendiri terbagi atas dua, ada buku sendiri dan ada buku subsidi. Oh, kayak minyak goreng cuy, disubsidi. Oke, buku sendiri. Apa tuh buku sendiri? Nah, dari sisi pembiayaan, kalau buku sendiri ini semua di cover atau ditanggung oleh si pembuat buku itu sendiri gitu, dimana biayanya ditanggung sendiri oleh orang yang membuat biografi tersebut. Misalnya saya kan ngefans banget sama almarhum Bapak B.J. Habibie gitu ya. Nah, saya pengen bikin buku biografi tentang beliau, udah melakukan riset dan segala macam. Nah, ketika biografinya adalah dibiayai sendiri, maka disebut dengan buku sendiri gitu. Kemudian yang kedua, buku subsidi. Nah, subsidi itu gimana sih? Buku biografi atau biografi yang pembuatannya dibiayai oleh pihak-pihak tertentu, oleh sponsor tertentu, atau oleh badan tertentu. Nah, saya pernah baca satu buku biografi ya tentang Yusuf Magabarani gitu ya, mantan seorang pejabat tinggi Polri pada masanya gitu, yang ditulis oleh Nur Iskandar kalau tidak salah, dan itu dibiayai oleh pihak-pihak tertentu gitu yang berkaitan dengan si tokoh tersebut. Jadi ada sponsorshipnya. Iya teman-teman, demikian bahasan tentang teks biografi. Singkat, padat, dan semoga banget bisa jelas dan bisa menambah wawasan teman-teman tentang teks biografi. Buat teman-teman yang punya pertanyaan yang mau disampaikan, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Atau buat teman-teman anak-anakku yang ada di SMA Negeri 4 Pontianak, khususnya di kelas 10 ya, yang menyaksikan video ini, ingin ngobrol langsung via WhatsApp atau di forum Google Classroom-nya, silakan. Aku tunggu di sana. Aimar Hayanti pamit. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this out. Bye.